Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Janganlah lari dari masalah dan membuat masalah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Nggak mau, berarti nggak usah diangkat jadi murid. Di mana berita dari setan muncul, orang tengkar. Berarti kalau ada manusia begitu, itu syayatinul insi, itu manusia dalamnya setan. Nauzubillah min zalik ya. Yang ketiga tadi itu, yang keempat, qalbun musaffah fihi imanun wa nifaq, qalbu yang ternodai, kadang dia benar. Nah, ini yang kalau dalam nafs disebut nafs al-mulhamah. Kok jiwa yang kadang baik, kadang buruk. Ya tergantung dia lagi di mana. Di sekitarnya orang baik, dia ikut baik. Di sekitarnya orang nggak baik, dia ikut nggak baik. Ini mukmin asi, mukmin yang labil, mukmin yang galau. Banyak nggak gini? Nah, mukminnya begini, kalau dibiarkan nanti menjadi yang nomor 3. Auzubillah min. Nah, apa ciri-cirinya kalau dia jadi nomor 3? Dia ngomong gini, aku harus uzlah, harus berkhalwat. Kenapa? Teman-temanku orang-orang jahat. Kalau aku balik, nanti mereka merusakku. Nah, ini ciri orang kalbunya berbahaya. Kalbunya berbahaya. Yang benar gimana? Aku tidak mau lagi kembali ke komunitas lama. Karena jika aku di sana, khawatir akulah perusak mereka. Itu yang benar. Ya? Jadi kita nggak kemudian mengatakan orang lain yang merusak kita. Itu syaratul uzlah. Syarat mau uzlah, mau berkhalwat, mau hijrah. Nah, coba hari ini orang hijrah begitu nggak? Maka coba lihat orang hari ini hijrah, sombongnya bukan main. Ya? Udah berani nyalahin kiai yang 30 tahun didik orang. Cuma karena dia baru hijrah, yang tadinya nggak main musik, sekarang tadinya main musik, sekarang nggak main musik. Ngerasanya udah bener banget. Ya? Ngelihat orang tuh udah kayak hina banget. Kenapa? Karena tidak dididik, nggak dicek. Dia baru hijrah penampilan, belum hijrah batinnya. Kolbunya belum hijrah. Karena kalau kolbu hijrah, yang tadi ngeremehin orang, mungkin ini karakter asli, dia suka ngeremehin orang. Ketika dia hijrah, kolbunya belum hijrah, fisiknya berganti, celananya sudah mulai naik, bajunya mulai baju koko, jenggotnya mulai tumbuh, ya pakai kopiah kadang enggak. Tapi kalau ngeliat orang gimana sekarang? Kalau dulu dia menghina musik yang lain, sekarang dia hijrah, yang dia hina orang yang nggak kayak celananya kayak dia, orang yang pemahamannya beda dengan dia. Nah, ini kolbu yang nomor berapa tadi? Nomor 4, yang nggak dididik. Mesti dididik dia. Kemudian qalbu as-sadi fa ayyul muddatain ghalabat hakama 'alaiha biha. Jadi noda kemunafikan itu, teman-teman, kayak kita dekat tukang besi. Pernah dekat ahli besi nggak? Nggak tahu ya. Orang ahli besi itu kalau dibakar bau atau harum? Bau. Kolbunya mati. Namun kalau kolbunya yang tadi ternodai itu, pasti dia agak kolbunya tenggelam kepada noda. 201. Innal ladzina taqaw. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, idza massahum ta'ifun. Jika sekelompok syaitan. Nah, syaitan itu disebut ta'if loh. Sekelompok. Jadi syaitan itu bergerombol masuk. Kalau syaitan mencoba menyentuh mereka, baik melalui syaitan manusia atau syaitan rohani, tadzakkaru, maka orang ini akan ingat. Akhbara anna absarul qalbi wa jila'uhu yahsulu bidzikr. Dapat dibantu jika dia dilatih tutup itu, kalbu kita yang tadi keras itu bisa kebuka itu. Kalau yang sudah kebuka, kenapa nggak sensasinya beda? Ini pasti pada nanya. Nah, kalbunya memang udah kebuka. Kalau sudah kebuka, menghantam kolbunya bukan lagi. Maka jangan harapkan getar-getaran itu, zut gitu, itu nggak usah lagi. Merinding, nah itu nggak usah lagi. Yang ada adalah as-sakinah wa tuma'ninah, rasa tenang ini cukup. Fattaqwa babu dzikri wa dzikru babul kasyaf wal kasyfu miftahul fawzil akbar. Nah, perhatikan ini rumus. Babu dzikr, takwa itu pintunya zikir. Orang bertakwa dulu baru dia tahu pintunya. Pintunya bernama az-zikr. Takwa itu, bayangin ada takwa tapi nggak ada orangnya, bisa nggak? Coba zikir tapi nggak ada orangnya, bisa nggak? Zikir, majelis zikir gitu.
Berarti takwa itu jangan bayangin tulisan takwa. Takwa itu orang-orang yang nih. Wal kashfu miftahul kunuzil al-fawzil akbar. Kalau sudah Allah singkapkan doa, hanya sebatas rutinan, ya. Atas asbab itulah kita majelis ribat di Ciputat kita buat sebelum zikir, beliau meminjam filsafat Aflatun. Ya, beda dengan mukadimah sebelumnya kan? Ya, tapi tetap panas kepalanya ya. Ini filsafat Aflatun yang dipinjam ya, alaihi salatu wassalam, ya. Tentang bahwa kolbu sama dengan raja, itu dari Aflatun. Baru tahu? Republik itu bahasa sana. Republik itu sudah ditulis dalam bahasa Arab, dan itulah yang paling sahih. Yang ditulis sekarang dalam bahasa Inggris itu terjemahan dari bahasa Arab. Jadi kalau mau mengerti filsafat Yunani kuno, mesti belajar bahasa Arab. Ya, maka orang-orang yang filsafat Baratnya oke, belum tentu dia jago filsafat Yunani. Filsafat Yunani, udah 5:30. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain? Dr. Falah ada pertanyaan? Ya? Nggak ada pertanyaan? Udah capek ya, dari jam 1 ya, 1:30. Bu dokter ada pertanyaan? Wah. Sekarang aja, takutnya nanti udah banyak antri. Oke. Cukup ya? Donald Trump, Al-Fadani. Langsung pertanyaan. Ya. Jadi mengulas yang 4 macam tadi dia, sebelum menetapkannya dia. Jadi kan ada yang pertama kalau dihukum yang kedua ada kalau aswad kafir, ketiga ada kalau yang terkunci orang munafik, keempat tadi ada kalau yang termatari dia. Jadi untuk memantapkannya ya, ini kalau buku kita ini ya, kalau saya ada bohong. Kadang-kadang kalau ini ayatnya ternodai. Siapa yang nodai? Ada hijab. Baik. Umpamanya kita udah ada subuh, ada akhir. Akhir itu kayaknya suruh baca selawat dan lain-lain. Terus nggak baca? Ya, kadang-kadang habis Wirul Latif kita mau baca, ada aja kerja yang lain habis subuh. Memang ada kegiatan. Ya. Tapi di situ kadang-kadang kalau yang ternodai ya atau gimana? Oke, baik. Wahai cowok yang ternodai. Yang kedua boleh akut, boleh. Yang kedua hijab zulumat. Yang isinya gelap sebenarnya. Sebenarnya dia gelap. Orang berilmu lalu dia sombong dan ilmunya. Dia bercahaya. Orang wiridan, orang haji umroh tapi dia merasa dirinya sesuatu di situ. Maka sebenarnya itu bercahaya tapi itu gelap. Dalam cahayanya dia gelap. Hati-hati yang itu. Ya. Ada yang cahaya murni, itu cahaya para anbiya. Cahaya para anbiya, itu beneran murni. Jadi ketika masuk nur itu ke dalam kalbunya, kita nyebutnya Nur Muhammad. Setiap masuk dia bertambah berkembang. Bertambah bercahaya, bertambah bermakrifat. Jadi cahaya itu ada dua, cahaya palsu, cahaya asli, hakiki dan kazib, ya, yang bohong. Dan yang kedua, gelap. Kegelapan ini dua juga, ada kegelapan yang mutlak. Itulah kegelapan kufur. Orang-orang yang ada kufur di kalbunya. Ada ingkar, ya. Ada kemunafikan yang tersembunyi di kalbunya. Itu gelap mutlak. Yang gelap mutlak ini tidak bisa diapa-apain. Hatta seorang Rasulullah SAW tidak dapat izin kecuali Allah sendiri. Kegelapan mutlak ada yang palsu. Insya Allah semoga yang terjadi pada kita bukan kegelapan mutlak, bukan juga cahaya palsu. Semoga itu cahaya hakiki, cahaya Nabi Muhammad SAW, ya. Itu sebabnya baca salawat Nuril Mubin itu kesukaan saya, ya. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin, ya. Ya Allah, semoga salawat terlimpah kepada cahaya yang nyata. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis ini, membantu perjuangan kita semua. Jika ada yang salah dan kurang dari kita, semoga Allah membimbingnya ke jalan yang baik dengan cara yang lembut dan rahmah. Amin ya rabbal alamin.